Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa qala, dan telah berkata oleh al-Imamul Harari radhiyallahu anhu, al-ilmu, bermula ilmu, nurun, itu nur. At-ta'abbudu, bermula ibadah, alal jahli, di atas kebodohan, la yungkizu, tidak menyelamatkan oleh at-ta'abbud sahibahu, akan pelakunya at-ta'abbud. Orang yang beribadah di atas kebodohan, yang dimaksud dia tidak faham ilmu dari apa yang dia praktekkan daripada amal ibadah, maka itu tidak akan menyelamatkan dari berhak dia untuk disiksa. Oleh karena praktek amal ibadah yang dikerjakan tanpa ilmu, seperti pada salat, puasa, haji dan lain sebagainya, maka sangat-sangat dimungkinkan ada yang terlewatkan daripada syarat-syarat dan rukun-rukunnya, sehingga pelaku ibadah tersebut tidak dapat memperbaiki apa yang dia lakukannya itu. Dia menyangka bahwa itu sah, dia menyangka bahwa amal ibadahnya tersebut diterima. Nah, Syekh mengatakan la yungkizu sahibahu, tidak akan menyelamatkan akan pelakunya, pelaku ibadah di atas dasar kebodohan tersebut. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh al-Imamul Harari radhiyallahu anhu, ilmu ahli sunnati, bermula ilmu ahli sunnah, nurun, itu nur. Huwa, bermula dia ilmu ahli sunnah, alladhi yanfa'u, yang bermanfaat, fil akhirati, di akhirat. Lianna ilmu ahli sunnati, karena sesungguhnya ilmu ahli sunnah, fihi, di dalamnya, ma'rifatullahi, mengenal Allah, kama yajibu, sebagaimana diwajibkan. Ma'rifatullah, sesuai tuntunan syara', hanya ada di dalam ilmu ahli sunnati wal jamaah. Dan ahli sunnati wal jamaah tidak lain adalah Asy'ariyah Maturidiyah. Karena itu pelajarilah akidah ahli sunnati wal jamaah al-Asy'ariyah al-Maturidiyah. Nah, kalau ada orang atau kelompok mengaku ahli sunnah tetapi bukan Asy'ariyah, bukan Maturidiyah, maka ia itu bukan ahli sunnati wal jamaah. Wa qala, dan telah berkata oleh al-Imamul Harari radhiyallahu anhu, ilmu dini, bermula ilmu agama, ad-daruriyyu, yang pokok. Huwa, bermula dia ilmu din ad-daruri, al-aqidatu, yaitu akidah. Akidah apa itu? Aqidatu ahli sunnah, yaitu akidah ahli sunnah. Itu yang wajib dipelajari dan wajib diyakini. Summa ahkamus sholati, kemudian hukum-hukum salat. Nah, ini bagian daripada ilmu din ad-daruri. At-tuhuru,
yaitu bersuci, wa ma ba'dahu dan apa yang sesudahnya daripada bersuci. At-tuhur bersuci amrun azimun itu perkara yang agung. Ar-rasulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala telah bersabda at-tuhur bersuci nisful imani itu separuh iman. Syatrul iman separuh iman. Maknanya ruknun kabirun fid din adalah rukun yang sangat besar, sangat agung dalam agama. Karena apa? Praktek ibadah selanjutnya itu didasarkan kepada mandinya. Yang dimaksud mandi junub. Dasarkan kepada berwudunya. Kalau wudunya tidak sah, maka nanti praktek solatnya pun tidak sah. Mandi junubnya tidak benar, maka nanti praktek solatnya tidak sah. Jinabahnya tidak terangkat. Nah makanya amrun azim. Bersuci itu perkara yang sangat agung dalam ajaran agama ini. Ma'rifatul wudu'i mengenal wudu, wa kaifa yashihhu dan bagaimana sah oleh wudu, wa kaifa yantaqidu dan bagaimana batal oleh wudu. Ini daruriyat ilmi din, pokok-pokok agama. Ini bagian ini saja orang banyak yang tidak faham. Yang ada di zaman sekarang orang pada ngomong tasawuf, tarekat. Rukun wudu kagak becus. Ngaco itu gitu itu. Ngaco, ngomong tarekat kemana-mana tahu, apalagi ngaku-ngaku derajatnya tinggi, ngaku-ngaku menjadi wali atau setengah wali. ada setengah wali. Ngaku-ngaku jadi mursyid. Pengakuan terhadap kewalian itu bukan wali. Ngerti itu? Pengakuan terhadap kewalian menunjukkan bahwa dirinya bukan wali. Nah, jadi yang pokok dahulu itu harus diperbaiki. Harus diperbaiki. Daruriyat ilmi din, paham atau tidak. Ini dia nih. Wudu yang benar sesuai tuntunan syara'. Apa yang membatalkan wudu. Wa ma'rifatul ghusli dan mengenal mandi minal jinabati dari junub, wal haidi dan dari haid, dari sebab haid, wan nifas dan dari sebab nifas. Wa ma'rifatun najasati dan mengenal najis. Kaifa tuzalun najasatu, bagaimana dihilangkan akan najis. Prakteknya menghilangkan akan najis bagaimana? Fahami itu. Najis juga macam-macam. Ini orang tidak paham najis hukmiyah, tidak paham. Dia bicara tarekat. Lah, najis hukmiyah aja enggak tahu. Atau bahkan lebih parah lagi, tidak paham najis ainiyah. Lantas berbicara tasawuf. Ini orang tidak akan pernah naik derajatnya. Nah, jadi pokok-pokok ilmu semacam itu adalah ilmu pokok-pokok agama, ilmu din ad-daruri. Hadza bermula ini at-tuhur syatrul iman, separuh iman. Lianna salata, karena sesungguhnya salat awwalu itu awal ma yus'alu, apa yang akan dimintai tanggung jawab atau akan ditanya anha darinya as-salat al-insanu terhadap manusia yaumal qiyamati di hari kiamat. Fa idza lam yata'allam, maka apabila tidak belajar oleh al-insan miftahaha akan kuncinya salat,
kaifa tasihhu minhu, maka bagaimana sah oleh salat minhu darinya itu al-insan. Pintu masuknya yaitu tadi bersuci. Wudunya betul atau tidak, berangkat dari situ. Paham najis atau tidak, berangkat dari situ. Karena kalau dia tidak paham najis, bisa jadi dia salat membawa najis, sehingga salatnya tidak sah. Kadzalika demikian pula ma yahillu apa yang halal, minal akli dari makanan, wa ma yahrumu dan apa yang haram. Nah, ini juga perkara yang wajib dipelajari. Ini aja pelajari udah pokok ini. Wa ma yahillu dan apa yang halal, minal kalami dari kata-kata atau pembicaraan. Wa ma yahrumu dan apa yang haram. Wa ma'rifatu dan mengenal ma sesuatu yahillu yang halal, minan nazari dari pandangan atau penglihatan mata, wa ma dan sesuatu yahrumu yang haram. Wa ma'rifatu dan mengetahui ma yajuzu apa yang boleh, minal istima'i dari mendengar, artinya apa yang boleh didengar. Wa ma la yajuzu dan apa yang tidak boleh. Pada bagian ini aja orang berbicara tasawuf, tarekat, kesono kemari berbusa-busa. Tapi apa? Dia senang mendengar alatul malahi. Dia main gitar, dia main seruling. Bagaimana orang kayak gitu? Di YouTube banyak tuh modelnya kayak gitu. Dia berbicara tasawuf, dia berbicara tarekat, apa? Tidak paham daripada perkara-perkara yang diharamkan lil istima' untuk didengar. Masya Allah. Kadzalika demikian pula ma'asyul qalbi, maksiat-maksiat hati. Nah, ini pelajari. Seperti ar-riya'u, bahwa riya, bermula riya, haramun itu haram. Apa itu ar-riya? Al-amalu bi-ta'ati li mahmadatin nas, mengerjakan ketaatan, kebaikan untuk meraih pujian orang. Nyari muka, mukanya apa? Mukanya ngilang. Nyari muka. Tujuan meraih pujian, pandangan dari orang lain. Itu dia riya. Wal ujbu haramun dan bermula ujub, haramun itu haram. Apa itu ujub? Merasa dirinya lebih baik daripada orang lain tanpa memandang itu sebagai nikmat dari Allah. Wa su'udz zanni dan bermula su'udz zan, berburuk sangka, bil muslimi dengan orang muslim, haramun itu haram. Hadhihi minal ilmi ad-daruri al-hali. Hadhihi bermula ini perkara-perkara minal ilmi ad-daruri, dari ilmu daruri, ilmu yang pokok, al-hali, itu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim mukallaf baligh aqil tanpa terkecuali. Yang bodoh pun sebodoh-bodohnya dia, selama dia aqil baligh, maka dia wajib mengetahui ilmul hal ini, ilmu daruri ini. Yang jadi presiden atau yang jadi tukang bangunan misalkan, atau tukang-tukang lainnya, dari profesi yang rendah sampai profesi yang tinggi, wajib mengetahui ini. Yang ada zaman sekarang, yang profesinya paling rendah, yang profesinya paling tinggi, sama bodohnya.
Dalam urusan agama maksudnya, dalam urusan agama. Dia kagak paham praktek sholat. Oh, pejabat kalau sholat pecinya begini. Oh, lihat aja di Istiqlal. Pecinya begini. Oh, kalau nggak begini tuh. Wow, duduk di depan lagi. Waduh, disorot kamera. Khusyuk betul. Sholat pecinya begini. Jidatnya ketutup. Dia sujud di pecinya. Dasar kagak pernah belajar ilmu agama itu. Itu dia yang pejabat, apa yang rendahan profesinya. Zaman kita kebanyakan orang kagak paham urusan agama. Padahal itu termasuk apa? Ilmu din ad-daruri. Salat mah kagak begini salat. Kalau rapat silahkan begini. Nah, iya rapat. Sol. Oh, Faisal rapat mulu di sekolah. Salat mah pastinya giniin tuh, jidatnya berkebuka. Dia pakai jas. Dia pakai sarung. Kagak pernah pakai sarung. Oh iya. Duduk di depan. Waduh, pakai peci rapi betul. Sarungnya gajah duduk. Ah, beneran gajah duduk. Kalau kagak paham ilmu agama gitu. Iya. Masya Allah. Itu perkara-perkara tadi yang disebutkan adalah perkara-perkara apa? Daruriyat ilmiddin, pokok-pokok ilmu agama yang wajib diketahui oleh setiap muslim mukallaf tanpa terkecuali. Kadzalika, lanjut. Demikian pula ma'rifatu ma'asyil farji, mengenal maksiat-maksiat kemaluan. Hadza bermula ini ma'rifatu ma'asyil farj aydan juga daruriyun haliyun. Itu pokok yang wajib dipelajari. Yuqalu lahu, disebut lahu baginya ilmu din ad-daruri, ilmul hal. Disebut juga dengan apa? Ilmul hal. Apa itu ilmul hal? Al-wajibatud daruriyatu, yaitu kewajiban-kewajiban yang pokok, allati yahtaju, yang membutuhkan ilaiha, kepadanya, ad-daruriyah, fil hali, saat ini juga, artinya setiap saat, sekarang ini juga itu. Artinya bukan entar-entar, wajib diketahui dengan segera ilmu pokok-pokok agama tersebut. Hadhihi la yutraku, ini tidak boleh ditinggalkan, ta'allumuha, mempelajarinya, akan al-wajibat ad-daruriyah, min ajlil ummi, dari karena membela ibu, wala li ajlil abi, dan tidak pula karena membela ayah, wala li ajli ghairihima, dan tidak pula karena membela selain keduanya. Ilmu din ad-daruri itu ilmu yang paling pokok daripada segala perkara-perkara yang wajib, terutama dalam bab akidah. Bab akidah itu sama, itu termasuk daruriyat ilmuddin, bahkan itu termasuk yang paling pokok di antara yang lain-lainnya, atau yang terlebih dahulu wajib dipelajari sebelum fikih. Salat tadi kan termasuk fikih, bersuci fikih namanya itu. Nah, akidah daruriyat ilmuddin wajib didahulukan di atas fikih. Oh, akidah apa? Akidat ahli sunnati wal jamaah. Ini catatan di situ penting itu. Bukan akidah Mu'tazilah, Qadariyah, Jabriyah, Hasyawiyah, Musyabbihah, Mujassimah, atau di zaman sekarang akidah Wahabiyah.
Sebentar lagi habis insyaallah nih akidah Wahabiyah ini dari permukaan bumi. Amin. Sebagian ulama kita mengatakan musibah terbesar akhir zaman adalah munculnya pemahaman-pemahaman sesat Ibnu Taimiyah. Karena inilah pangkalnya di akhir zaman orang-orang rusak dalam akidah sehingga mereka berakidah tasybih dan tajsim. Dan akidah Ibnu Taimiyah inilah yang dipropagandakan, disebarkan oleh orang-orang Wahabi. Orang yang berkeyakinan tasbih ala Ibn Taimiyah mengatakan Allah memiliki bentuk dan ukuran, memiliki anggota-anggota badan, memiliki tempat dan arah. Ini orang bukan orang Islam, walaupun dia mengaku dirinya Muslim. Dan itu di zaman kita sekarang banyak. Nauzubillah. Nauzubillah. Akhir zaman musibah besar, bala paling besar di akhir zaman kita ini di antaranya menyebarnya faham Ibnu Taimiyah yang disebarkan oleh orang-orang Wahabi yang dihidupkan oleh orang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab, perintis Wahabi ini, lalu ditambah dengan beberapa kesesatan dari dirinya sendiri. Jadi dia ini orang Muhammad bin Abdul Wahhab mengambil kesesatan Ibnu Taimiyah ditambah kesesatan dari dirinya sendiri, kesesatan di atas kesesatan ditumpukin sama dia. Jadilah ajaran Wahabi. Mengkafirkan orang yang ziarah kubur, mengkafirkan orang yang tawassul, mengkafirkan orang yang tabarruk. Lalu belum lagi dalam akidahnya, akidah tasybih dan tajsim. Nauzubillah. Bala akhir zaman. Nah, maka tameng bagi setiap muslim agar supaya tidak terjatuh dalam akidah rusak semacam itu, tidak ada jalan lain kecuali belajar ilmu din ad-daruri. Orang yang faham ilmu din ad-daruri maka dia menjadi ahlut tamyiz, bisa membedakan mana hak, mana batil, mana halal, mana haram. Tuh gitu. Lanjut. Wa qala, dan telah berkata oleh Al-Imamul Harari radhiyallahu anhu, ahammu syai'in, bermula paling penting perkara al-yawma di hari ini, huwa ilmuddin, dialah ilmu agama. Masya Allah. Itu soal bukan apa? Bukan komputer, bukan IT, bukan paham berbagai aplikasi. Masya Allah. Jadi kalau orang di zaman sekarang, penilaiannya di zaman sekarang orang kalau gaptek ini, gagap teknologi, udah ketinggalan aja udah. Syekh mengatakan ilmu din yang paling pokok. Masya Allah, ilmu din yang paling pokok. Masya Allah. Ilmu din. Tentu kalau kita paham teknologi lebih bagus. Tapi yang paling pokok itu tadi ilmu agama. Sebab kalau orang yang paham ilmu agama, maka dia akan menjadikan pemahaman dia terhadap teknologi itu sebagai media untuk menyebarkan ilmu agama.
Ya. Masya Allah. Insya Allah nanti sewaktu-waktu kalau Allah berkehendak tampil Google seluruh dunia ada kalimat Allah mawjud bila makan, Allah exists without place. Nah, bahasa Inggrisnya begitu. Bahasa kitanya Allah ada tanpa tempat. Masya Allah. Coba gimana kalau ya orang yang paham itu setiap orang yang nanti searching di Google maka tampil yang duluan adalah aqidat ahli sunnati wal jamaah. Nah, jadi kalau yang paham maunya begitu. Sekarang ada yang paham IT tapi tidak paham ilmu agama, ya akhirnya itu tadi akhirnya percuma. Maka ilmu dinnya dulu yang harus diluruskan, paham ilmu agama. Ini yang ada sekarang setiap searching di Google yang tampil Wahabi lagi, Wahabi lagi. Keluar dia lagi, dia lagi. Ya Allah. Bagaimana kagak rusak orang-orang. Nah, dasarnya itu tadi. Kalau orang atau setiap orang faham ilmu din ad-daruri, maka tentu dia akan menjadi ahlut tamyiz. Dia bisa membedakan antara al-haq minal batil atau al-halal minal haram. Ilmu din bermula ilmu agama huwallazi dialah ilmu din alladzi yanfa'u yang bermanfaat fid dunya di dunia wal akhirati dan akhirat. Orang zaman sekarang kalau dikata belajar ilmu agama disangkanya udah kagak bakal bisa makan aja udah. Padahal orang kalau masih hidup mulutnya masih kebuka bisa makan. Bisa makan gak Sol? Ya Allah. Sehingga apa namanya mindsetnya itu jadi yang ada di otaknya itu di zaman sekarang kebanyakan orang harus apa? Harus bisa kerja, punya penghasilan. Kalaupun belajar kuliah yang dipelajari adalah urusan dunia dengan melupakan ilmu din ad-daruri. Nah ini merusak. Ini orang sulit untuk bisa selamat di akhiratnya kelak atau bahkan di dunianya pun. Masya Allah. Dunia habis. Dunia habis. Dunia itu akan habis. Dunia itu akan habis. Para ulama menyebutkan sumyatid dunya dunyan lidunuwiha minal akhirati. Dunia itu disebut dunia yang mana harfinya itu artinya dekat. Sehingga dunia ini diambil dari kata atau akar kata dana yadnu dunuwan wa dunyan, artinya dekat. Mengapa dunia disebut dunia yang artinya dekat? Lidunuwiha minal akhirah, karena dekatnya dia dengan akhirat. Ya itu. Udah umur 60 tahun habis. Bahkan yang masih 50 tahun mati. Atau yang 40 tahun mati. Sekarang yang 30 tahun aja udah yang stroke, banyak yang stroke. Ya, betul nggak itu? Masya Allah, habis semuanya. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, man ta'allama, siapa orang ta'allama belajar al-haqqa akan kebenaran, akan perkara hak, fahuwa maka bermula dia man faizun itu beruntung,
Wa man ta'allama, dan siapa orang belajar al-batila, akan kebatilan, fahuwa halikun, maka dia itu celaka. Kullu salatihi, semua salatnya. Orang yang celaka itu tadi. Wasyamihi, dan puasanya halik. Orang celaka, la yanfa'uhu, tidak bermanfaat akan dia. Li'annahu, karena dia, man ta'allama al-batil, orang yang celaka itu tadi, ma'arafallaha, tidak mengenal oleh dia akan Allah. Orang kalau enggak belajar tauhid, begitu akibatnya, tidak mengenal Allah. Jangan disangka saya sudah sholat, jangan dikata saya sudah puasa, sudah mengerjakan ini kewajiban ini, kewajiban itu, tapi dia punya akidah rusak, maka ibadah yang dia kerjakannya itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi dirinya. Waqala, dan telah berkata oleh Al-Imam Al-Harari radhiyallahu anhu, alaikum, hendaklah atas kalian, bi'ilmi ahli sunnati, dengan ilmu ahli sunnah. Artinya pelajari ilmu ahli sunnah, al-Asy'ariyah, al-Maturidiyah. Udah ini bawa-bawa ini, pokoknya ngomong di mana sebut ahli sunnah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Wahabiyah bukan ahlus sunnah. Mereka menamakan diri salafiyah, bukan ahlus sunnah, tapi mereka ahlud dolal. Al-amalul maqbulu, bermula amal yang diterima, indallahi, bagi Allah. Wal ghairul maqbulu, dan yang tidak diterima oleh Allah, yu'rafu, itu diketahui, bil ilmi, dengan ilmu, bi'ilmi dini, yaitu dengan ilmu agama. Al-amalul qalilu, bermula amalan yang sedikit, ma'al fiqhi, bersama pemahaman, artinya bersama adanya ilmu pada dirinya, walaupun dia amalnya sedikit. Indallahi, bagi Allah, khairun, itu lebih baik, minal amalil katsiri, dari amalan yang banyak, bila fiqhin, dengan tanpa pemahaman, dengan tanpa ilmu. Banyak gak sekarang kayak gitu? Dia ngerasa udah banyak banget kerjain amal soleh, tapi dia kagak paham. Dia merasa rajin sholat, dia merasa rajin taraweh, gitu. Tapi nya sambil taraweh sambil ngedumel aja, ngedumel. Aduh, imam lama betul ini imam. Begitu pas mau tarawih aja kelihatan imamnya lambat bacanya. Alah, nih imam dia lagi. Tapi begitu dia sholat juga, kagak ada pahalanya itu gitu. Kagak ada pahalanya. Lah imamnya kagak didemenin dia. Imam kagak didemenin itu, jangan kata sholat sunnah kayak gitu, sholat wajib aja kagak ada pahala jamaahnya itu. Kagak dapat pahala jamaah. Ada nggak tuh orang taraweh gitu kagak seneng sama imamnya? Ya ada mesti satu dua mah. Coba kalau pas bener kebetulan imamnya bacanya lambat, ngedumel kagak dia? Ngedumel nggak Sol? Aduh, ini mah suwe, betul suwe. Ya Allah, ya bukan kita berburuk sangka, bukan. Mungkin itu juga terjadi pada diri saya, gitu. Pengennya cepat, tapi kalau kecepatan juga kita ngedumel, kalau kelambatan juga kita ngedumel. Baik-baik itu, maksudnya baik-baik di sini bisa jadi kagak ada pahalanya itu sholat. Ya Allah. Nah, disinilah pentingnya ilmu. Jadi al-amalul qalil ma'al fiqhi, pekerjaan kebaikan walaupun sedikit tapi paham, bangunannya paham, yaitu mempraktekannya paham, dia membangun di atas ilmu.
khairun minal amalil katsir bila fiqhin. Maka itu jauh lebih baik daripada kerjaan yang banyak tapi tanpa pemahaman. Masya Allah. Lanjut. Wa qala, dan telah berkata oleh Al-Imamul Harari radhiyallahu anhu, man aradallahu, siapa orang aradallahu telah berkehendak oleh Allah bihi dengan nyaman, khairan akan kebaikan, kasiran yang banyak, yakunu maka ada ya man qawiyal himmati, kuat keinginannya, fil ilmi dalam ilmu. Allah, itu dia. Kita kalau diajak ke majelis ilmu, malesnya bukan main. Itu berarti orang semacam itu belum dikehendaki oleh Allah baginya terhadap kebaikan. Ini sabda Rasulullah mengatakan begitu, atau diambil, diintisarikan dari sabda Rasulullah. Rasulullah mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Jadi orang kalau punya himmah aliyah, jadi semangat yang tinggi untuk belajar ilmu agama, itu tanda bahwa orang tersebut apa? Dikehendaki oleh Allah bagian terhadap kebaikan. Ini orang akan meningkat pada derajatnya sedikit-sedikit. Tuh, karena apa? Nanti dia akan beramal di atas ilmu. Dan kalau orang beramal di atas ilmu, dia akan faham. Dia akan faham. Ya sedikit-sedikit dia faham yang baik, dia faham yang tidak baik, apa yang salah diperbaiki, begitu. Atau bahkan kalau dia berbuat maksiat, dia bertaubat darinya. Tuh, begitu. Maka orang berilmu itu jauh lebih tinggi derajatnya dibanding yang tidak berilmu. Cukup menunjukkan itu oleh firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Masya Allah. Nonton YouTube aja gitu. Kalau yang kontennya menggembirakan, menyenangkan, betah itu nonton. Sampai sejam nongkrongin sampai. Coba kalau YouTube kontennya pengajian. Itu kayak begini. Ada didengerinnya malas. Mukanya satu doang lagi tuh. Gitu. Kalau ada pemandangan itu aja udah. Udah gitu orangnya kurang sedap dipandang. Kurang sedap dipandang. Udah. Orang jadi malas sudah. Udah gitu isinya ceramah mulu. Udah malas sudah. Isinya pengajian doang. Malas. Apalagi ngaji kitab begini kali. Itulah. Maka memang yang menjadi pilihan itu tidak banyak. Gitu. Yang jadi pilihan itu tidak banyak. Pendekatannya tebu satu truk, puunnya masuk di dalamnya apa aja, tanah masuk satu truk. Nah, diolah, banyak yang terbuang. Banyak yang terbuang enggak? Banyak yang terbuang. Jadinya jadi gula lah paling berapa liter. Tuh gitu. Masya Allah. Lanjut. Wa qala radhiyallahu anhu, dan telah berkata oleh Al-Imamul Harari radhiyallahu anhu,
Man lam yata'allam, siapa orang lam yata'allam tidak belajar, huwa bermula dia man ahlaka nafsahu telah mencelakakan akan dirinya. Fala yalumanna, maka janganlah sesekali mencaci maki illa nafsahu kecuali akan dirinya sendiri. Ba'dun nasi, bermula sebagian orang min syiddatil jahli, dari sangat bodohnya, yatrukuna meninggalkan oleh mereka ba'dun nas ta'alluma ilmi ad-din ad-daruri, belajar ilmu ad-din ad-daruri, ilmu pokok agama. Ishtagiluna, sibuk oleh mereka bidzikri dengan zikir. At-tariqatil qadiriyati wasyadiliyati, dan tarekat qadiriyah dan syadiliyah. Di zaman kita sekarang banyak tuh modalnya begitu. Ya Allah. Ya walaupun tentu tidak semua. Min duni ayyata'allamu, dari tanpa belajar oleh mereka. Tanpa belajar terhadap ilmu agama itu tadi. Fama aflahu, maka tidaklah beruntung oleh mereka dengan zikirnya, dengan bertarekatnya. Bal halaku, bahkan mereka menjadi apa? Binasa, atau mereka menjadi tersesat. Li'annahum, karena sungguhnya mereka la yusahhihuna, tidak memperbaiki oleh mereka salawatihim, akan salat-salat mereka, wala sa'iru umurid dini, dan juga tidak memperbaiki akan seluruh urusan-urusan agamanya. Yang ada di otaknya tarekatnya tarekat, totorekatan. Oh, totorekatan. Iya. Zikir, bikin halaqah, perkumpulan, kumpul setiap minggu. Kata pemimpinnya, semuanya supaya seragam, pakai baju putih. Semuanya seragam, pakai udeng. Sampai dipesenin sama pimpinannya, semuanya nangis, maka semuanya nangis ketika berzikir. Ya Allah, bagian ilmu agama kagak diopenin sama sekali. Belum lagi yang nyata-nyata perkumpulan di masyarakat kita dalam munasabah. Munasabah itu dalam peringatan kayak Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj, atau peringatan lain. Yang ada diundang adalah para penceramah, isinya humor semua. Isinya apa? Ngajakin orang ketawa. Isinya ngebohongin orang. Udah gitu dalam masjid lagi. Ya Allah, itu bala akhir zaman. Musibah akhir zaman. Musibah di zaman kita itu seperti itu. Tampil penceramahnya si fulan, dari depan sampai belakang, isinya ketawa aja. Isinya ketawa. Semua hadirnya senang, ketawa. Makanya guru kita awal datang ke Indonesia ngedapatin ada orang ceramah, lantas orang pada ketahuan. Itu ngapa katanya? Kok begitu? Masya Allah, awal-awalnya dia bingung karena ada orang ceramah di dalam maulid, isinya pada ketawa. Kaget guru-guru kita itu. Masya Allah. Udah gak usah bikin maulid. Kalau isinya begitu gak usah bikin maulid. Udah ngapain? Kita mau bikin maulid tiap minggu, malam Jumat baca maulid. Udah, itu juga cakep udah. Kagak pakai ketawa-ketawa udah. Ini bukan ketawa-ketawa. Udah gitu dengan biaya besar, puluhan juta. Ya Allah. Ya'malun, lanjut. Min duni ay ya'rifu, beramal oleh mereka daripada
amalan-amalan ibadah itu tadi orang yang tidak belajar ilmu agama min duni ay ya'rifu dari tanpa mengetahui oleh mereka kaifa tasihhu bagaimana sahnya salat mereka ibadah mereka wa kaifa tafsudu dan bagaimana rusaknya ibadah mereka kagak paham ini benar ini salah dia kagak paham ini batal apa kagak batal dia kagak paham ini masuk rukun apa bukan rukun hatta sehingga innahum sesungguhnya mereka la yata'allamuna tidak belajar oleh mereka ahkamut taharati akan hukum-hukum bersuci minal janabati dari junub summa yashtagiluna kemudian sibuk oleh mereka bidzikri dengan zikir wasyaitanu dan bermula setan yuhimuhum memberikan kesan kepada mereka menghayalkan kepada mereka gangguin mereka kata setan apa annahum bahwa mereka wasalu telah sampai ila darajatil aliyati kepada derajat yang tinggi kata setan mantap kamu ini udah derajat kamu udah tinggi cakep begini ini udah Masya Allah setan itu halus betul dia bikin tipu muslihat halus betul kata setan kalau mau derajat tinggi rajin zikir kagak usah ngikutin majelis ilmu ngapain itu belajar mulu belajar yang penting tarekat berzikir aja belajar masih sekali aja ada orang ngomong gitu di YouTube itu Ar-Razi Hasim ngomongnya begitu na'udzubillah belajar masih sekali aja yang penting zikir tarekat na'udzubillah belum lagi yang lain-lain ngaco ini orang ngaco itu orang hasbunallah banyak digangguin jin orang kagak sadar digangguin jin wah si anu wali bahkan dia sendiri ngaku wali dakwal wilayah laysa bi wali biar paham itu orang ngaku-ngaku wali itu bukan wali wah ini orang ngaku-ngaku tinggi tarekatnya ngomong kemana-mana ilmu tauhid, ilmu aqidah, ilmu ahkam kagak pernah diajarkan oleh dia atau jamaahnya mana yang paham atau bahkan dia sendiri jangan-jangan juga kagak paham bala akhir zaman musibah akhir zaman Masya Allah tipu muslihat setan itu sangat licik, sangat licin, sangat halus. Dulu Lia Aminuddin pengikutnya itu beberapa di antaranya atau bahkan banyak yang dianggap orang-orang rasional. Yang beberapa di antara mereka adalah orang-orang yang bergelar gelar doktor, ada yang profesor, ada yang profesinya jadi dokter ini itu macam-macam. Pengikut Lia Aminuddin. Kenal Marwah Daud, perempuan dulu dia anggota dewan dulunya. Oh dia vokal dan pandai berbicara, doktor. Jadi pengikutnya. Masya Allah pengikut Lia Aminuddin. Jadi jangan dikata orang bergelar itu mesti pinter, dokter mondok di kantor. Iya, kalau kata profesor mesti pinter, mesti alim, ahli kitab. Lah, ahli kitab. Masya Allah, setan itu sangat halus tipu muslihatnya. Dalam hadis Rasulullah bersabda, al-jinnu akdzabu khalqillah. Jin itu makhluk Allah yang paling pandai berdusta. Nyesatin orang, orangnya sering
kagak sadar bahwa dia telah tersesat. Orang yang kagak sadar bahwa dia telah tersesat. Oh, tipu muslihatnya itu bukan main setan, itu mengerikan, mengerikan. Sampai berkata kepada Nabi Adam, iblis dedengkotnya berkata kepada Nabi Adam. Dalam Al-Quran diceritakan, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Mau enggak kamu saya unjukkan kepada pohon yang membuat engkau kekal. Oh, nanti punya kerajaan tidak akan punah, kekal selama yang kau di surga ini. Waduh, tipu muslihatnya itu bukan main. Menipu Nabi Adam, diperdayakan Nabi Adam oleh iblis. Apalagi orang-orang semacam kita. Orang-orang semacam kita ini, Masya Allah, ngeri makanya. Jadi kalau dikata gelar doktor, wah sama juga. Bahkan beberapa yang jadi gelar doktor udah nyata-nyata dia gelar doktornya dengan menulis disertasi isinya menentang ajaran agama Islam, isinya kontroversial, isinya baru dikasih gelar. Biasanya bahkan beberapa begitu itu. Nauzubillah. Udah Sol, nggak usah gelar Sol, kamu nyari gelar aja. Ijazahnya Pak, statusnya diridhoi aja udah. Ijazah apa? Ijazah Al-Kutubus Sittah aja udah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita diselamatkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.